Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Saki Salama dengan NIM 6670230027 dari kelas 6C. Di video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Studi Literatur Review Pendekatan dan Tantangan dalam Perencanaan Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan yang ditulis oleh Andariani et al. Tahun 2025 di Jurnal Business Competitive Volume 4 nomor 3. Jurnal ini membahas tentang pentingnya perencanaan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, perkembangan teknologi, dan juga dinamika sosial dan ekonomi. Penulis dalam jurnal tersebut menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masa depan secara menyeluruh. Tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk menemukan, menganalisis, dan juga menyimpulkan berbagai pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan strategis untuk membangun pembangunan berkelanjutan sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapannya. Dalam jurnal tersebut, penulis menggunakan metode SLR atau Systemic Literature Review dengan pendekatan prisma, di mana penelitian yang dilakukan ini mengumpulkan berbagai artikel ilmiah, buku dari beberapa sumber pada rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2025. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwasannya perencanaan strategis ini memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, di mana perencanaan strategis ini membantu pemerintah dan berbagai pihak dalam menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek secara seimbang. Selain itu, perencanaan strategis juga berfungsi untuk mengendalikan risiko masa depan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan juga mendukung efisiensi sumber daya. Penulis dalam jurnal tersebut menjelaskan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan strategis. Yang pertama, pendekatan solusi berbasis alam yang menekankan pentingnya ruang hijau dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, ada pendekatan SWOT yang digunakan untuk menentukan strategi pembangunan ekonomi dan pangan secara lebih objektif. Ketiga, pendekatan optimasi stokastik pada sektor energi terbarukan yang mengatasi ketidakpastian permintaan dan juga pengelolaan energi. Lalu yang keempat, pendekatan model spasial yang digunakan dalam tata ruang transportasi dan juga mitigasi risiko lingkungan. Selain itu, terdapat pula pendekatan enterprise arsitektur berbasis teknologi informasi serta pendekatan inovasi digital bagi UMKM dan juga sektor kesehatan. Namun, jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat hambatan dalam perencanaan pembangunan. Hambatan tersebut dapat dikaitkan dengan 4 jenis hambatan utama, yaitu hambatan teknis, operasional, politis, dan juga budaya. Berbicara mengenai hambatan yang pertama, yaitu hambatan teknis, dalam jurnal tersebut dilihat dari keterbatasan data, di mana kurangnya tenaga ahli, lalu juga rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital, dan analisis kebijakan di beberapa daerah. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas perencanaan itu menjadi kurang maksimal. Lalu yang kedua, ada hambatan operasional, di mana hambatan tersebut muncul dalam bentuk lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Hambatan ini tuh membuat implementasi pembangunan itu seringkali tidak berjalan efektif dan tidak terintegrasi. Lalu yang ketiga, hambatan politis, yaitu berkaitan dengan adanya perbedaan kepentingan antar lembaga dan pembuat kebijakan. Seringkali kebijakan pembangunan ini lebih dipengaruhi kepentingan jangka pendek dibandingkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Akibatnya, program pembangunan ini seringkali berubah mengikuti dinamika politik yang terjadi. Lalu yang keempat, hambatan budaya ini dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal keterlibatan masyarakat ini sangat penting agar kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat juga terhadap kepentingan pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwasannya keterbatasan anggaran ini menjadi hambatan besar dalam pembangunan berkelanjutan. Banyak program seperti pembangunan energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan juga pelestarian lingkungan ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga memerlukan perencanaan anggaran yang matang.
Lalu adapun kesimpulan yang diberikan ataupun yang dipaparkan dalam jurnal tersebut adalah perencanaan strategis ini merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mampu membantu pemerintah dan berbagai pihak menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan secara lebih terarah. Namun perencanaan strategis juga harus bersifat fleksibel, berbasis data, adaptif terhadap perubahan, serta melibatkan kerjasama lintas sektor agar pembangunan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun saran ataupun rekomendasi yang diberikan penulis dalam jurnal tersebut adalah pemerintah ini perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan pembangunan, lalu juga memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital dan data secara maksimal dalam proses perencanaan. Selain itu, diperlukan adanya konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan berkelanjutan ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.